Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari pada kesempatan malam perdana ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberi nikmat selain nikmat Islam dan iman, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih sempat untuk melaksanakan ibadah tarawih yang perdana ini. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secercah mutiara pada malam pertama di bulan Ramadan ini, kita akan menjelaskan tentang kiat-kiat menyambut bulan Ramadan dan juga faidah melaksanakan tarawih. Yang pertama, kita sebagai umat Islam harus bangga dan harus gembira dengan datangnya bulan Ramadan, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadana haramahullahu jasadahu 'alan niran." Siapa yang gembira atau bangga dengan datangnya atau dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kena api neraka. Artinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang gembira atau bahagia dengan datangnya bulan Ramadan masuk dalam neraka. Tentunya ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena kenapa kita hanya bangga dengan adanya bulan Ramadan, kok diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk neraka? Tentunya ini perlu pengkajian yang serius bagi umat Islam. Kenapa hanya gembira dengan datangnya bulan Ramadan kita diharamkan masuk neraka? Tentunya ada sesuatu yang sangat istimewa di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, bulan Ramadan ini adalah rukun Islam, salah satu rukun Islam, di mana orang sebelum melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, Islamnya belum dikatakan sempurna. Karena Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama syahadat 2, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima adalah naik haji bagi orang yang mampu melaksanakannya. Yang kedua, dihapus dosa yang telah lampau. Di dalam bulan Ramadan ini, orang yang melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa yang telah dilaksanakan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya yang telah lampau
akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, masuk surga. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah kita akan masuk surga melalui pintu Rayyan, pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Kenapa kok orang hanya bisa masuk surga? Karena di dalam bulan Ramadan segala amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah fardhu dilipat gandakan sampai 700 kali. Kalau ibadah sunnah dilipat gandakan sampai 1000 kali. Kalau ibadah puasa itu bukan hanya dilibatkan beratus-ratus atau beribu-ribu kali, tapi Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu adalah milik saya atau milikku, dan saya yang akan membalasnya. Artinya apa? Artinya tidak terhitung orang yang berpuasa, nilainya tidak bisa dihitung nilainya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pahalanya artinya tanpa batas. Artinya bukan hanya ini, itu, dan tidak, tapi langsung Allah Ta'ala yang membalas, berapapun itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat adalah doa gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang di dalam bulan Ramadan ini doa-doanya gampang dikabulkan atau diistijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak waktu-waktu yang sangat istijabah yang diturunkan di dalam bulan Ramadan, seperti kegiatan seperti malam nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar, di waktu berbuka, di waktu sahur, itu waktu-waktu yang sangat istijabah. Yang terakhir, pahala bagi orang yang puasa bulan Ramadan ini tidak terbatas. Hak prerogatif Allah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu adalah milik saya, kata Allah, dan saya yang akan membalasnya. Kalau ibadah fardhu itu hanya 700, ibadah sunat selain puasa itu hanya dilipat gandakan sampai 1000, tapi kalau puasa itulah hak prerogatif Allah. Itulah sekelumit tentang masalah keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Tentunya kita harus punya kiat-kiat untuk bisa menampakkan kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan. Di antaranya apa kiat-kiat untuk bisa menyambut kedatangan bulan Ramadan? Seperti kita misalnya mau kedatangan seorang yang kita cintai atau seorang yang kita kagumi, tentunya kita harus punya kiat-kiat atau persiapan untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Kiat-kiat yang harus dilaksanakan pada menyambut kedatangan bulan Ramadan: 1. Niat. Berpuasa di bulan Ramadan itu harus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman sabda Nabi SAW yang tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kita niatnya sudah bagus karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa yang lampau ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara banyak membaca Al-Quran, seperti tadarus. Itu kiat-kiat yang perlu kita persiapkan. Tadarus misalnya setelah sholat tarawih, setelah mendengarkan
ceramah daripada mubaligh, itu kita darusan. Ataupun setelah sholat 5 waktu kita baca Quran minimal 1 makro, 2 lembar, atau sampai satu juz. Itu salah satu kiat untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dan juga kiat-kiat menyambut kedatangan bulan Ramadan itu bisa dengan cara memberi makan kepada fakir miskin, atau orang tadarus, atau orang yang melaksanakan ibadah puasa. Itu salah satu kiat-kiat kita menyambut dengan rasa gembira kedatangan bulan Ramadan. Bukan kita datang bulan Ramadan menyambutnya dengan hal-hal yang negatif, tidak. Misalnya pas memasang panggung untuk melaksanakan karaoke, itu namanya bukan gembira, tapi dia itu melecehkan agama, atau yang melaksanakan kegiatan yang dilarang oleh agama. Atau kadang-kadang di malam hari bukan hanya ibadah malam, tapi dia main yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekilas tentang masalah kiat-kiat dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Juga perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang faidah sholat tarawih. Mungkin karena ini sudah malam pertama, cuman hanya saya juga akan menjelaskan faidah sholat tarawih atau keutamaan sholat tarawih di malam pertama seperti malam ini, yaitu yakhrujul mu'minu min dambihi fi awwalilatin kayaumi waladathu ummuhu. Orang mukmin yang melaksanakan tarawih di malam pertama keluar dari dosanya seperti bayi keluar dari ibunya, seperti baru lahir dari ibunya. Artinya apa? Tidak mempunyai dosa. Artinya seperti anak yang baru lahir dari kandungan ibunya. Itu yang malam pertama. Untuk yang malam besok, wa fil lailatis saniyati yaghfiru lahu wa li abawaihi in kanata mu'minaini. Kalau melaksanakan salat tarawih di malam yang kedua, Allah Ta'ala akan mengampuni dia dan kedua orang tuanya apabila kedua orang tuanya itu orang yang beriman. Artinya tidak hanya sendirian yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah kedua orang tuanya diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Secercah Mutiara ba'da tarawih di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.